Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina Muhammadin ibni Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, di pertemuan kali ini Cahaya Al-Quran, saya ingin mengajak kepada para hadirin untuk mentadabburi pesan moral yang Allah firmankan di dalam ayat 208 suratul Baqarah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara total, secara keseluruhan, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Ayat ini pemirsa diawali dengan panggilan dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada ulama yang berpendapat karena ayat ini adalah ayat yang Allah punya mau memerintahkan sesuatu, kemudian yang dipanggil oleh Allah untuk diperintah adalah orang-orang yang beriman, alladzina amanu, maka hanya orang-orang yang beriman yang bisa menunaikan perintah itu. Hanya orang yang bermodalkan keimanan yang bisa menunaikan perintah itu. Artinya orang yang tidak menunaikan perintah itu berarti bukan orang yang beriman. Atau orang yang beriman, orang yang tidak beriman pastilah tidak akan punya kemampuan untuk menunaikan perintah itu. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini? Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara total, secara menyeluruh. Artinya, masuklah kalian ke dalam Islam, berpegang teguhlah kalian kepada syariat Islam, semuanya di dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Berislam janganlah hanya pada hal-hal yang terkait dengan ibadah saja. Kita sholat, kita mencari bagaimana tata caranya menurut ajaran agama. Kita haji, kita mencari kaifiyahnya menurut ajaran agama. Tapi yang dimaui oleh Allah, berislam juga termasuk terkait dengan urusan-urusan di luar itu. Memanage ekonomi harus berdasarkan syariat Islam. Bagaimana kita berpolitik dan memanage negara, memanage sebuah komunitas masyarakat haruslah disesuaikan dengan
apa yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Bagaimana kita berideologi harus berdasarkan syariat Islam. Bagaimana kita bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat pun kita harus mengacu pada norma yang diajarkan oleh Islam. Pendek kata dan pendek cerita, seluruh aspek kehidupan kita untuk menentukan benar salahnya, hak batilnya, halal haramnya, Islam yang dijadikan standar. Itu pemaknaan yang pertama, apa yang dimaksud memasuki Islam secara total. Ada pula di antara ulama yang berpendapat memasuki Islam secara total itu artinya mengamalkan syariat Islam, hanya syariat Islam saja yang diamalkan dan tidak dicampuri dengan aturan-aturan, norma-norma, ajaran-ajaran, isme-isme di luar Islam. Jikalau kamu menjadi seorang muslim, maka berpegang teguhlah kepada syariat Islam dan tidak usah tertarik dengan syariat di luar Islam. Tidak usah kita tertarik dengan syariat Nasrani, syariat Yahudi, syariat kejawen, syariat yang menjadi produk budaya dan tradisi. Jangan tertarik dengan semua itu. Diriwayatkan bahwa sebab turunnya ayat ini, asbabul nuzulnya adalah Abdullah bin Salam, yang beliau sahabat yang agung ini adalah orang yang dulu beragama Yahudi dan dia sangat menguasai dan alim kitab Taurat. Dia tidak hanya orang Yahudi yang ikut-ikutan, tapi dia adalah tokoh agama Yahudi. Ketika beliau mendapati ada ciri-ciri yang nampak jelas sebagaimana yang dinubuatkan Allah di dalam kitab Taurat pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dinubuatkan Allah di dalam kitab Taurat, maka Abdullah bin Salam masuk Islam, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian suatu saat Abdullah bin Salam menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, saya dulu beragama Yahudi. Dulu ketika saya masih memeluk agama Yahudi, saya terbiasa melakukan ibadah pada hari Sabat. Saya beribadah di hari Sabat, hari Sabtu, 1 hari penuh. Ketika saya sudah memeluk agama Islam, saya tidak lagi melakukan amaliyah ini. Saya siap untuk menunaikan apapun yang disyariatkan oleh Islam, apapun yang diperintahkan oleh Islam. Tapi saya mohon izin, wahai Rasul, izinkanlah saya untuk tetap beribadah pada hari Sabat. Toh, ibadah pada hari Sabat adalah syariat yang Allah turunkan juga." Maka ketika Abdullah bin Salam matur kepada Rasul, minta izin untuk melakukan itu,
Maka dijawab oleh Allah di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman yang aku sayangi, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Islam itulah yang kamu pegang, dan jangan kamu campur adukkan ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Tinggalkan seluruh ajaran di luar Islam dan amalkanlah syariat Islam saja. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah, hari ini kita dihadapkan pada kondisi di mana banyak isme-isme yang ditawarkan kepada kita, yang karena ketidaktahuan kita seringkali isme-isme ajaran-ajaran itu diamalkan oleh sebagian kita, dan kita tidak merasa berdosa untuk melakukan itu, padahal kita telah mencampur adukkan di satu sisi agama yang hak, yaitu Islam, di sisi yang lain ajaran di luar Islam yang tidak hak. Jikalau kita mengaku beragama Islam, kemudian kita diperintahkan oleh Allah, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara total, itu artinya kita harus masuk Islam dan merasa cukup dengan syariat Islam saja, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dicampur-campur dengan syariat di luar itu. Oleh sebab itu, jikalau hari ini banyak orang-orang yang beragama Islam di satu sisi, tapi dia juga mengamalkan syariat agama yang lain di sisi yang lain, mengamalkan syariat di luar Islam di sisi yang lain, itu dianggap telah mencampur adukkan Islam, yang mereka tidak masuk dalam kualifikasi masuk Islam secara total. Dia sholat karena dia beragama Islam, tapi dia sering terikat dengan khurafat dan takhayul yang menjadi produk budaya. Dia mau nikah mencari hari yang baik, dia mau pergi, dia mencari hari yang baik, mau mendirikan rumah, masih dicari hari yang baik, karena dia punya anggapan ada hari yang baik pun juga ada hari yang tidak baik. Padahal orang yang melakukan itu oleh Rasul dikatakan sebagai bentuk tiarah, sebagai bentuk tatoyur. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Diulang sampai 3 kali oleh Nabi yang agung ini, bahwa tatoyur, percaya dengan hari baik dan hari tidak baik, memilih-milih hari berdasarkan khurafat dan takhayul untuk kemudian ditentukan dia jadi melaksanakan sesuatu atau tidak, ini adalah tiarah yang diharamkan oleh Islam. Orang yang masuk Islam secara total, orang yang masuk Islam secara keseluruhan, orang yang merasa cukup dengan syariat Islam, dia tidak akan melakukan hal ini. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah, oleh sebab itu tidak berlebihan jikalau Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang itu bukan bagian dari ajaran agama kami,
maka amalan itu tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.